Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Fakir Ramadan. Nama saya Nida Khairul Nashwa. Nama saya Noviasa. Nama saya David Devangga. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Dampak kedatangan Portugis di Indonesia. berikut ini dia penjelasan kita. Pada masa kedatangan Portugis di Indonesia yang terjadi selama puluhan tahun, tidak hanya meninggalkan luka, namun ada beberapa dampak dalam berbagai bidang, yaitu Segi politik, dampak penjajahan Portugis dalam bidang politik ternyata memiliki pengaruh besar sampai kehidupan sekarang. Berikut di antaranya. Yang pertama, adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dan politik Portugis, kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Yang kedua, ketika Portugis menduduki Indonesia, suasana politik tidaklah kondusif. Rakyat tidak bisa menyampaikan apresiasi mereka. Yang ketiga, sang penguasa cenderung dimanfaatkan Portugis untuk memeras dan menekan rakyat. Yang keempat, para pemimpin seperti bupati tidak dihormati oleh penjajah, wibawa mereka hilang di hadapan rakyat. Yang kelima, segala tindakan diawasi oleh pimpinan penjajah. Mereka harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pihak penjajah. Yang terakhir yaitu, pihak Portugis tidak mengizinkan pimpinan seperti bupati membela rakyat. Kalau nekat, maka penghasilan, jabatan, keluarga serta nyawa mereka taruhannya. yang kedua, segi ekonomi. Penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia juga berdampak pada bidang ekonomi, yaitu pertama, penjajahan membuat sistem perekonomian memakai model monopoli, yaitu sebuah perusahaan yang menguasai pasar dengan menjual semua kebutuhan konsumen. Di perusahaan tersebut menguasai lini pasar dan mendapatkan keuntungan tanpa adanya persaingan. Kedua, memperlakukan sistem tanam paksa, yaitu sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanam ekspor yang di bawah kawasan pemerintah kolonial. Jadi semuanya dikuasai penjajahan tanpa terkecuali. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Pulau Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah luar Jawa, sehingga rakyat semakin miskin dan kelaparan. Ketiga, tidak ada lagi hubungan sosial yang dinamis antar individu sebagai pribadi yang merdeka. Yang keempat, menerapkan sistem liberal pintu terbuka, yaitu sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik per orang atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Jadi, dapat dibayangkan pihak pemilik modal terbanyak akan menguasai. Pribumi lagi-lagi ditekankan. Yang kelima, sampai sekarang kaum barat adalah pemilik kapital yang menguasai di bidang industri di negara tercinta ini. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bangsa kita akan tergerus oleh pihak asing. Apalagi sektor industri merupakan wahana empuk bagi para kapitalis. Kaum muda profesional bisa tersisih karena kekuasaan mereka. Yang ketiga, dalam segi sosial dan budaya. Lamanya Portugis menguasai Indonesia membuat Indonesia terperosok ke dalam sosial dan budaya Portugis. Di antaranya, yang pertama, ketika Indonesia dimasuki oleh penjajah dari golongan putih seperti Portugis, ternyata mereka begitu kejam mengguncang kondisi sosial dengan melakukan intimidasi dan juga diskriminasi. Jadi, datangnya Portugis ke Indonesia menjadi ancaman bagi Indonesia karena kekejaman Portugis, bangsa Indonesia diintimidasi dan didiskriminasi. Yang kedua, pribumi tidak memiliki perlindungan hukum, dililit kewajiban, kesempatan pendidikan tidak diberikan. Begitu pula di dalam posisi di pemerintahan. Jadi ketika Portugis menguasai Indonesia, orang-orang Indonesia ini tidak memiliki perlindungan hukum. Terus juga dipaksa untuk bekerja dan tidak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, membentuk feodalisme yang lebih memuliakan pangkat daripada prestasi. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat masih perlu diperbaiki sesuai dengan identitas bangsa yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, pada abad ke-15, masyarakat kita yang masih tradisional telah diajari cara bergaul, gaya berpakaian, gaya hidup, dan juga pendidikan model bangsa barat. Bahkan ajaran mereka yang bertentangan seperti mabuk, seks bebas, pemerasan, dan penindasan itu masih belum bisa hilang sampai sekarang.
Yang kelima, model bangunan. Jadi model bangunan yang ditinggalkan bangsa Portugis berbentuk benteng-benteng pertahanan. Contohnya kayak Benteng Taluco, Benteng Kalamata, Benteng Castella yang berada di Ternate, Benteng Belgica yang berada di Pulau Neira, dan Benteng Victoria yang berada di Pulau Ambon. Yang keenam, dalam bidang kesenian, bangsa Portugis ini meninggalkan musik keroncong atau mereka menyebutnya dengan fado. Yang keempat, ada segi pendidikan. Saat pertama kali Portugis masuk ke Indonesia, mereka juga membentuk sekolah agama Katolik yang letaknya di Maluku. Seiring berjalannya waktu, penjajah juga mendirikan sekolah kejuruan yang diantaranya ada jurusan kedokteran dan calon pegawai negeri. Di sini kita bisa lihat, pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintah. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Yang kedua, ada banyak kosakata yang memang mirip seperti milik penjajah. Tentu saja ini sebuah hal positif yang mereka tinggalkan, khususnya terkait dunia pendidikan. Yang terakhir, berkembangnya teknologi terhadap pendidikan merupakan dampak dari penjajahan Portugis. Yang kelima, segi teknologi. Setelah Portugis masuk, perkembangan teknologi di Indonesia melesat maju. Di antaranya yaitu, poin pertama, ketika Indonesia didatangi penjajah, segalanya masih bersifat manual dan tradisional. Lebih banyak menggunakan layar dan sistem kemudi kapal pakai manual. Saat penjajah ini masuk, sistem penggeraknya menggunakan mesin yang kompleks. Maksud dari poin pertama adalah, Indonesia kala itu masih menggunakan alat transportasi kapal yang sifatnya masih sangat sederhana, belum memakai alat komputerisasi. Poin yang kedua, Indonesia mulai mengetahui media cetak dan telegraf, mengobarkan semangat juang melalui media cetak koran lewat berita-berita. Dari situlah rakyat tersulut untuk merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah. Maksud dari poin kedua adalah, rakyat Indonesia sudah mulai mengetahui tentang informasi berita-berita yang membuat rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Poin yang ketiga adalah, Indonesia mulai komunikasi atau memberikan informasi secepat kilat, karena ada mesin telegraf yang diwariskan penjajah. Maksud dari poin ketiga adalah, rakyat Indonesia sudah mulai mengetahui berita-berita yang diinformasikan secara cepat, berkat adanya mesin telegraf yang diwariskan dari penjajah. Nah, kalau dari segi pertahanan, Portugis memberikan banyak banget pengaruh bagi Indonesia. Misal, pada abad 15 tahun silam, itu Indonesia itu gampang banget dijajah sama Portugis. Karena sistem pertahanannya yang sangat minim gitu. Nah, itu dibuktikan dari mana sih? Itu bisa dibuktikan karena Indonesia itu pada masa itu gampang banget dihasut sama penjajah. Cuman setelah sekian lamanya Indonesia dijajah, setelah bertahun-tahun lamanya, Indonesia pertahanannya kembali lagi kuat dan lebih maju. Nah, kenapa sih bisa dikatakan Indonesia minim banget sistem pertahanannya? Itu bisa dibuktikan dari mana sih? Itu bisa dibuktikan dari kita tuh gampang banget dihasut oleh penjajah gitu. Tapi setelah sekian lamanya kita dijajah, Indonesia itu kembali maju lagi sistem pertahanannya. Seperti apa? Misal dari kayak ya kita udah nggak gampang dihasut, terus juga sistem pertahanan seperti persenjataannya juga lebih modern dan sebagainya. Nah, selain itu, tentara Indonesia juga semakin kuat dengan bertambahnya personil yang memiliki kemampuan berperang yang wah bagus banget deh pokoknya. Dan bayangin aja, pada masa awal kebangkitannya, Indonesia memiliki sekitar 30.000 personil. Wah, itu banyak banget ya. Nah, selanjutnya, pabrik senjata mulai bermunculan di daerah Gresik. Nah, kenapa ini bisa dikatakan sistem pertahanan Indonesia udah maju? Yaitu karena emang kita udah nggak pakai tuh yang namanya bambu runcing lagi. Dan selain itu, benteng-benteng pertahanan juga udah dibangun di setiap daerahnya. Itu ya bisa mengatakan kalau misalkan sistem pertahanan Indonesia semakin kuat seiring berjalannya waktu. Nggak cuma itu,
Indonesia juga udah didirikan pangkalan laut besar di ujung kulon serta Surabaya. Nah, itulah kenapa Portugis bisa dikatakan memberi pengaruh yang banyak banget bagi pertahanan Indonesia. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang dampak kedatangan Portugis di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.